وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين الذين ظلموا قولا غير الذي قيل طيب مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. Ikhwan fillah rahimani wa rahmakumullah, insyaallah kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita masih di dalam kitab Aqidatus Salaf wa Ashabil Hadis. Kita masih menjelaskan di dalam bab min adabi ashabil hadis, di antara adab-adab yang harusnya dijaga oleh ashabul hadis, ya, orang-orang yang berakidah seperti akidah para salafus saleh. Ya, pada pertemuan sebelumnya penulis kitab menerangkan kepada kita, yaitu agar kita sebagai seorang ya yang berakidah ashabul hadis untuk apa? Al-musara'ah ila ada'is salawat al-maktubat, bersegera ya untuk menunaikan sholat wajib, ya, bersegera untuk menunaikan sholat wajib. Mati kapal sana. Iya. Karena bahwa menunaikan sholat di awal waktu ini termasuk amalan yang sangat utama. Ya, bahkan Nabi SAW dalam hadis diriwayatkan Bukhari Muslim pernah ditanya oleh Abdullah bin Mas'ud. Ibnu Mas'ud mengatakan, "Ya Rasulullah, ayyul amali ahabbu ilallah?" Ya Rasul, amalan apa yang paling Allah cintai? Rasul menjawab, as-salatu ala waktiha. Salat tepat pada waktunya. Salat di awal waktunya. Ditanya lagi, tsumma ayyun, kemudian apa ya Rasul? Birrul walidain. Berbakti kepada kedua orang tua. Tsumma ayyun, kemudian apa? Rasul mengatakan al-jihad fi sabilillah, berjihad di jalan Allah. Ya, jadi Masya Allah ini diantara keutamaan apa menjalankan sholat di awal waktu. Kemudian kita akan melanjutkan dari ucapan Al-Imam Abu Usman As-Sabuni rahimahullah. Beliau mengatakan, wa yujibuna qira'ata fatihatil kitabi khalfal imam. Dan mereka ashabul hadis yujibun, mereka mewajibkan untuk apa? Qira'ata fatihatil kitab, untuk membaca surat Al-Fatihah di belakang imam. Jadi ini berkaitan dengan apa? Seorang ahlus hadis ya, selain akidahnya bagus, ibadahnya harus benar, kan gitu. Apa diantaranya? Itu membaca Al-Fatihah. Karena membaca Al-Fatihah, walaupun dia makmum, hukumnya adalah wajib. Bahkan itu rukun. Karena Rasulullah SAW pernah bersabda dalam hadis disampaikan Imam Muslim, diriwayatkan Imam Muslim, Rasul mengatakan la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Tidak dianggap salat, tidak sah. Ya, tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca fatihatil kitab. Surat Al-Fatihah. Siapa yang wajib? Kata para ulama, baik dia makmum maupun dia imam. Ya, wajib. Ustaz, bagaimana kalau misalkan imamnya ini
sholat jahriyah. Jahriyah kan berarti bacaannya kan didengar ya. Apakah makmum tetap wajib membaca? Iya. Makmum wajib membaca. Terus bacanya kapan? Maka para ulama menyebutkan yang penting bacaan Al-Fatihah makmum ini tidak mendahului bacaan imam. Bisa mengiringi bacaan imam. Contoh, misalnya imam membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Makmum ikuti dengan cepat. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Imam Ar-Rahmanir Rahim, kita ikuti cepat Ar-Rahmanir Rahim. Dan seterusnya. Itu jika memungkinkan. Kadang ada sebagian orang bacanya itu digabung semua. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Terus itu ya. Kita kapan mau nyisipi? Nggak bisa kan? Nah kalau seperti itu sudah. Imam membaca Al-Fatihah, kita diam. Begitu waladhdallin kita amin, baru kemudian kita membaca Al-Fatihah. Karena rukun. Ya, rukun bagi orang yang menjadi imam maupun ketika makmum. Gitu ya, Masya Allah. Karena itu rukun. Rukun itu sesuatu yang wajib untuk ditunaikan. Ma yalzamu min adamihil adam. Sesuatu yang mengharuskan jika tidak ada rukun, maka yang dirukuni tidak ada. Tidak sah berarti. Iya. Kemudian kata beliau, wa ya'muruna bi itmamir ruku' was sujud hatman wajiban. Dan mereka memerintahkan untuk menyempurnakan ruku' dan sujud adalah suatu ketetapan yang wajib. Wa ya'uduna itmamar ruku' was sujud bituma'ninati fihima. Dan mereka memasukkan menyempurnakan ruku' dan sujud adalah tumakninah di dalamnya. Ya, jadi tumakninah adalah apa? Tumakninah adalah rukun salat. Gitu ya. Wal irtifa minar ruku' wal intisab minhu wa tumakninata fih. Dan dia naik dari ruku', kemudian dia tegak berdiri dan tumakninah padanya, itu juga rukun. Wa kadzalika irtifa minas sujud, demikian juga naik dari sujud. Sujud dia duduk. Itu juga rukun. Duduk di antara dua sujud. Wal julus bainas sajdaini mutmainnaini fih min arkani shalah allati la tasihhu illa biha. Dan duduk di antara dua sujud dengan tumakninah padanya termasuk rukun salat yang tidak sah kecuali salat itu ditunaikan. Hadisnya mana Bapak sekalian? Hadis yang menjelaskan bahwa yang kita bacakan tadi itu rukun adalah hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, Imam Muslim, ya, dengan hadis yang dikenal para ulama dengan apa? Orang yang musi'us shalah, orang yang jelek atau salah sholatnya. Jadi dikisahkan dulu di dalam sebuah hadis yang datang dari sahabat Abu Hurairah, beliau mengatakan anna Rasulullah sallam dakhalal masjid. Suatu ketika Rasul masuk ke masjid. Fadakhala rajulun fasalla. Kemudian ada seorang laki-laki masuk ke masjid. Kemudian melakukan sholat. Selesai sholat, fasalla ala nabi sallallahu alaihi wasallam faradda alaihi salam. Setelah sholat, orang ini mendatangi Nabi, ngucapin salam. Assalamualaikum. Rasul pun menjawab salamnya. Maka Rasul mengatakan kepada orang tadi, irji fasalli fa innaka lam tusalli. Ulangi lagi, sholat lagi, karena kamu belum sholat. Coba, orang sudah sholat Pak, dari takbir sampai salam, tapi Rasul mengatakan balik, ulangi lagi sholat, karena engkau belum sholat. Coba. Maka kemudian orang tersebut faraja'a yusalli kama shalla. Kemudian orang ini kembali sholat lagi seperti tadi. Tsumma ja'a fasallama 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah selesai salam, datang ke Nabi lagi, ngucapin salam lagi. Setelah Rasul menjawab salamnya, Rasul mengatakan irji fasalli fa innaka lam tusalli. Balik lagi kamu, sholat lagi karena kamu belum sholat. Itu berulang sampai 3 kali Pak. Jadi setelah itu sholat lagi, suruh ulang lagi. Begitu sudah berulang 3 kali, orang tadi mengatakan walladzi ba'atsaka bil haqq ma uhsinu ghairahu fa'allimni. Ya, demi Allah yang telah mengutusmu dengan kebenaran, aku tidak bisa lebih baik ya selain sholat seperti ini tadi. Maka tolong ajarkanlah aku, kata orang tadi.
Perhatikan ya. Maka kemudian Rasul mengatakan, idza qumta ilas shalah fakabbir. Jika engkau berdiri untuk sholat, maka bertakbirlah. Takbir itu ucapan, Pak ya. Jadi yang menjadi rukun sholat, ucapan Allahu Akbar. Adapun mengangkat tangan, sunnah. Berarti andikan ada seorang Allahu Akbar, tangannya anteng, sah-sah. Karena yang rukun itu ucapan Allahu Akbar. Adapun mengangkat tangan, sunnah. Itu ya. Rasul mengatakan, jika engkau berdiri untuk sholat, maka ucapkanlah takbir. Berarti rukun yang pertama, Pak, berdiri, Pak. Beliau mengatakan, jika engkau berdiri untuk sholat, maka berdiri dalam sholat wajib adalah rukun. Ya, tidak boleh ditinggalkan kecuali orang-orang yang punya uzur. Jadi nggak boleh lagi malas lah. Pak, kalau sholat duduk lagi malas banget berdiri. Nggak sah sholatnya itu. Kalau alasannya malas nggak boleh. Kemudian fakabbir, ucapkanlah Allahu Akbar. Tsumma qra' ma tayassara ma'aka minal Qur'an. Kemudian bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Qur'an. Apa maksudnya? Al-Fatihah. Al-Fatihah. Maka para ulama hampir semua sepakat bahwa makna ucapan Nabi, maka bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Quran, maksudnya Al-Fatihah, Pak. Dan karena Al-Fatihah itu adalah rukun, berbeda dengan dari kalangan Hanafiyah. Satu-satunya ulama yang tidak mengatakan itu sebagai rukun adalah siapa? Mazhab Hanafiyah. Adapun semua mazhab yang lain mengatakan Al-Fatihah adalah rukun. Kok bisa ya? Ya, saya sering ingatkan bahwa kenapa Abu Hanifah, ya rahimahullah, beliau banyak menyelisihi atau diselisihi ulama-ulama setelahnya. Karena Bapak Abu Hanifah ini termasuk ulama mazhab yang paling sepuh, paling tua. Sehingga Pak, di masa beliau belum banyak hadis Nabi yang tersebar. Maka ketika seorang dibutuhkan saat itu berijtihad, belum sampai ilmu kepadanya, dia keliru, dimaafkan kan gitu. Karena beliau sudah mujtahid. Makanya terkadang beliau keliru ya dalam beberapa masalah. Kembali, jadi Rasul mengatakan, maka kemudian bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Quran. Tsummarka hatta tatma'inna raki'an. Kemudian rukuklah sampai engkau tumakninah di dalam rukuk. Sampai tumakninah berarti. Bukan sekedar rukuk, tapi apa? Hatta tatma'inna. Sampai tumakninah di dalam rukuk. Apa tumakninah? Tumakninah itu adalah kondisi ya di mana anggota tubuh atau tulang itu, rusuknya itu sudah kembali ke tempat asalnya. Rukuk, Allahu Akbar. Walaupun sejenak, Allahu Akbar. Sejenak ya, sami Allah liman hamidah. Berdiri. Jangan mentul-mentul gini. Mentul-mentul ya. Jadi kisahnya orang tadi itu sholatnya terlalu cepat. Jadi kayak ayam matok jagung gitu ya. Tebul-tebul gitu. Maka Rasulullah mengatakan, rukuklah sampai engkau tumakninah di dalam rukuk. Tsummarfa hatta ta'tadila qa'iman. Kemudian angkatlah dari rukuk sampai engkau tegak dalam berdiri. Jadi sami Allahu liman hamidah, berdiri tegak. Jangan langsung mentul langsung ke sujud, jangan. Tegakkan dulu ya sampai persendian balik ke tempat masing-masing. Gitu ya. Rukuk, Masya Allah, kalau kita melihat hadis-hadis Nabi seperti dalam kitab sifat sholat Nabi ya, karya Syekh Al-Albani rahimahullah, saking lurusnya Rasul ketika rukuk itu digambarkan para sahabat, andikan ada gelas ya taruh di punggung Rasul itu tidak akan tumpah, Pak. Ini gelas nggak ada tutupnya ya, kalau ini mah nggak tumpah, tidak ada tutupnya. Ini gelas terbuka, taruh di punggung Nabi nggak akan tumpah di situ. Saking lurusnya beliau di dalam rukuknya. Masya Allah, gitu ya. Kemudian tsummasjud hatta tatma'inna sajidan. Kemudian sujudlah hingga engkau tumakninah di dalam sujud. Tsummarfa hatta tatma'inna jalisan. Kemudian angkat dari sujud sampai tumakninah di dalam duduknya. Waf'al dzalika fi sholatika kulliha. Dan lakukan seperti itu dalam setiap sholat engkau. Masya Allah, ini menunjukkan apa? Rukun sholat. Insya Allah ya, bukan sekedar sholat. Kemarin pertama apa? Menjaga sholat di awal waktu. Yang kedua adalah apa? Menjaga syarat dan rukun-rukun di dalam sholatnya.
Itulah makna iqamis shalah, gitu ya. Jadi iqamis shalah itu apa? Al-mudawamatu 'alaiha 'alal wajhil matlub, yaitu continue di dalam sholat. Kemudian apa? Di dalam sholatnya itu menunaikan rukun-rukun sholat. Bukan sekedar lah yang penting sholat, tidak. Itulah ashabul hadis, di antara adab mereka. Perhatian di dalam ibadah. Ustaz, kok yang disebutkan di sini sholat, ya? Karena Bapak sekalian, Masya Allah, ibadah sholat itu, sebagaimana kita sudah sebutkan kemarin bahwa merupakan apa? Rukun Islam terpenting nomor 2 setelah syahadat. Ya, rukun Islam terpenting kedua setelah syahadat. Setelah kewajiban syahadat, baru kedua apa? Sholat langsung. Makanya Rasulullah SAW ketika mengutus Mu'ad bin Jabal ke negeri Yaman, apa wasiat Rasul? Ya, فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ syahadatu alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Fa innahum ata'uka lidzalik fa'aqlimhum anna Allah tarada 'alaihim khamsa salawat fi kulli yaumin wa lailatin. Rasul mengatakan kepada Mu'ad, Mu'ad, jadikanlah yang pertama kali engkau dakwahkan kepada mereka agar mereka mengucapkan syahadat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Jika mereka mentaatimu dalam urusan itu, ajarkan kepada mereka bahwa Allah wajibkan atas mereka sholat 5 waktu. Masya Allah ini. Jadi kewajiban kedua setelah syahadat adalah apa? Sholat. Iya, gitu ya. Kemudian kata beliau, ini sholat wajib. Kemudian kata penulis kitab, wa yatawasawna biqiyamil laili lis-salati ba'dal manam. Dan mereka saling berwasiat. Untuk apa? Berdiri sholat malam setelah mereka tidur. Masya Allah, ini akhlak ya, subhanallah ini. Akhlak ashabul hadis. Ahlus sunnah harusnya seperti ini. Selain sholat 5 waktu dia kerjakan, dia juga apa? Menjaga ibadah-ibadah sunnah. Karena apa? Bahwa ibadah sunnah fungsinya apa? Akan menyempurnakan, melengkapi ibadah wajib yang belum lengkap dan belum sempurna. Ya, sedangkan ibadah sholat sunnah yang paling afdal sholat malam. Rasul mengatakan afdalus sholat ba'dal fariidah sholatul lail. Ya, sholat yang paling afdal setelah sholat wajib adalah sholat malam. Maka beliau ingatkan di sini. Ya, Allah Subhanahu wa taala, Masya Allah ya, semoga Allah mudahkan kita semua untuk bisa menjalankan walaupun sekedar apa? Witir. Dalam surat Az-Zariyat ayat 17-19 Allah berfirman, ini tentang sifat orang beriman. Ya, orang bertakwa. Apa ciri mereka? Kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum. Mereka orang-orang bertakwa. Qalilan minal laili ma yahja'un. Sedikit dari waktu malamnya mereka tidur. Masya Allah, ini sifat orang bertakwa yang akan mendapatkan surga. Apa sifat mereka? Sedikit waktu malam dari tidurnya. Nah kalau kita, Masya Allah, tidur gasik, bangun terakhiran gitu ya. Nah ini harusnya kita perbaiki ya. Ini termasuk akhlak. Wabil ashari hum yastaghfirun. Dan di waktu sahur, sebelum subuh, mereka istighfar, bertobat kepada Allah. Karena apa? Itu adalah waktu di mana Rasul mengatakan bahwa yanzilullahu tabaraka wa ta'ala ila sama'id dunya hina yabqa thuluthul lailil akhir. Ya, fayaqulu man yad'uni fa astajiba lah. Wa man yastaghfiruni la aghfiranna lah. Rasul mengatakan Allah Azza wa Jalla turun di sepertiga malam terakhir. Allah kemudian mengatakan, siapa berdoa kepadaku, niscaya aku akan kabulkan. Siapa minta ampun kepadaku, niscaya akan aku berikan ampunan. Masya Allah, ini sifat berikutnya. Kemudian yang berikutnya, wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum. Dan pada harta mereka ada hak bagi orang miskin, baik yang mereka sa'il meminta-minta maupun yang mahrum yang tidak minta-minta. Jadi kata ulama bahwa
berdasarkan ayat ini, orang miskin ada dua tipe. Orang miskin yang minta-minta, yang mungkin saking butuhnya gitu ya. Dan yang kedua, orang miskin yang mahrum, tidak minta-minta. Maksudnya lebih utama ini. Ya, walaupun butuh, tapi apa dia? Berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebenarnya kedua model orang miskin ini mereka berhak untuk meminta, sebenarnya berhak gitu. Cuman Masya Allah ketika orang-orang yang menjaga iffah, menjaga kehormatan dirinya, ya, mereka tidak minta kepada siapa. Sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala menggambarkan dalam Al-Qur'an bahwa bahwa orang-orang tidak tahu, yahsabuhul jahilu aghniya'a minat ta'affuf. Ya, orang-orang kebanyakan tidak tahu. Orang yang kaya, dia orang kaya. Kenapa at-ta'affuf? Saking dia tidak pernah minta. Minta pun tidak, ya. Isyarat pun tidak, itu Pak. Masya Allah. Ini Allah sebutkan Al-Quran ya, bahwa ada model orang miskin yang subhanallah ini. Meminta tidak, ngasih isyarat pun tidak. Gini Pak, isyarat itu gini. Antum orang kaya, coba sedekah sama teman-temannya kan afdol seperti saya misalkan gitu ya. Itu isyarat, kata ulama nggak boleh. Isyarat seperti itu sama seperti orang minta. Maka hati-hati ya, kalau kadang kita candaan, ya sekali-kali jualan mie ayam yang digratisin. Jangan itu. Itu isyarat minta itu ya, Masya Allah. Nah, Allah mengatakan, wa fi amwalihim. Orang bertakwa itu, pada harta mereka ada hak. Orang miskin yang minta-minta, dan orang miskin yang tidak minta-minta. Masya Allah, lebih utama orang miskin ya yang mereka tidak minta-minta. Sampai Allah mengatakan, yahsabuhumul jahilu aghniya'a minat ta'affuf. Orang yang tidak tahu menyangkanya dia orang kaya, orang kecukupan, karena tidak pernah dia ngeluh. Ini Masya Allah, kadang-kadang ya, ada orang dia sebenarnya butuh sekali tapi nggak pernah ngeluh, nggak pernah cerita sama orang. Masya Allah, ini orang seperti ini zen ini. Ini seperti kehidupan sama para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian, Masya Allah ya, mereka saling berwasiat untuk apa? Menegakkan sholat di waktu malam setelah tidur. Kemudian, wabi silatil arham ala ikhtilafil halat, dan saling berwasiat untuk menyambung rahim. Rahim itu rahim. Jadi dikatakan silaturahim maksudnya apa? Nyambung kekerabatan. Siapa orang yang paling dekat kekerabatan dengan kita? Orang tua kita, bapak ibu kita, terus ke atas. Gitu ya. Setelah itu apa? Anak cucu terus ke bawah dan ke samping, paman, bibi, saudara gitu ya. Itu kerabat kita. Orang yang mereka menyambung tali silaturahim, Masya Allah, ini luar biasa keutamanya. Sampai Rasul pernah menyebutkan dalam hadis diriwayatkan Imam Muslim. Ya, Rasul mengatakan bahwa man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi wa ayun sa'alahu fi atharihi falyasil rahimah. Barang siapa yang dia menginginkan untuk diluaskan rizkinya dan dipanjangkan umurnya, maka sambunglah tali kekerabatan. Maksudnya ini hikmahnya, Masya Allah, pahalanya. Apa yang pertama? Diperluas rizkinya, lapang rizkinya. Makanya ini di antara salah satu sebab kita bisa mendapatkan rizki silaturahim, sambung tali kekerabatan. Dan yang kedua akan apa? Akan memperpanjang umur. Yang di kalangan para ulama menjelaskan bahwa akan dipanjangkan umurnya ada dua makna. Makna yang pertama, betul-betul Allah tambahkan umurnya. Atau makna yang kedua, umur yang ada semakin berkah dan banyak kebaikan. Umurnya tetap, misalkan Allah jadikan 60 tahun gitu. Cuman apa? Dengan dia silaturahim, umurnya jadi berkah. Banyak kebaikan yang bisa kita didapatkan karena keberkahan tadi. Masya Allah. Itu ya. Dan memutuskan silaturahim, na'udzubillah. Sampai Rasul pernah menyebutkan dalam hadisnya, thalathun la yadkhulunal jannah. Ada 3 model manusia yang tidak akan masuk surga. Apa yang pertama? Mudminul khamri wa qati'ur rahimi wal musaddiqu bisihri. Yang pertama adalah mudminul khamr,
orang yang kecanduan minuman keras. Apa makna kecanduan? Yaitu dia terus-menerus minum. Kalau nggak minum sakau. Gitu ya. Lemas miring separuh gitu ya. Ini harus cepat-cepat kepada Allah gitu. Ini ya, gitu. Ini Masya Allah gitu. Yang pertama. Yang kedua kata Rasul, qati'ur rahim. Itu orang yang memutuskan tali silaturahim. Hati-hati nih. Semarah apapun kita dengan orang tua misalkan ya. Jangan pernah kita putuskan hubungan dengan mereka. Datang minta maaf, Masya Allah. Perbaiki hubungan. Malu ya malu. Tapi itulah amal soleh ya. Terkadang kita harus maksa diri kita. Kita pernah memutuskan dengan apa saudara kakak adik kita misalkan. Kenapa? Jahat sekali. Kadang-kadang gitu ya. Tapi walaupun jahat, ingat. Kita punya kewajiban bahwa mereka keluarga kita, saudara kita, wajib kita sambung. Nah itulah orang beriman itu ditutup apa? Dadanya lapang. Ini sakitnya masih ingat di sini tuh. Sakitnya di sini masih ingat ya. Tapi ketika tuntunan syariat mengatakan sambunglah silaturahim, maka kita tanggalkan segala ego pribadi tadi. Yang kedua, yang ketiga kata Rasul, yang tidak akan masuk surga adalah musaddiqun bisihri, itu orang yang dia percaya dengan sihir. Ya, percaya dengan ramalan-ramalan. Ini ya, ini tentang bahwa ahlus sunnah ya ashabul hadis, mereka saling berwasiat untuk menyambung tali kekerabatan. Kemudian wa ifsya'is salam, dan saling berwasiat untuk menebarkan salam. Ya. Salam itu Masya Allah. Rasul pernah menyebutkan dalam hadis, diriwayatkan Imam Muslim. Beliau mengatakan, walladzi nafsi biyadih, la tadkhulul jannata hatta tu'minu. Demi Allah yang jiwaku ada pada tangannya, kalian tidak akan pernah masuk surga hingga kalian beriman. Wala tu'minu hatta tahabu, dan kalian tidak akan sempurna imannya hingga kalian saling mencintai. Awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum. Maukah aku ajarkan kepada kalian suatu perbuatan yang jika kalian melakukan maka kalian akan saling mencintai? Afsus salama bainakum, yaitu tebarkan salam di antara kalian. Ini ahlus sunnah, apa mereka? Tebarkan salam. Rasul bertanya, Rasul, kepada siapa kita salam? Alaman arafta wa man lam ta'rif. Kepada orang yang engkau kenal dan orang yang tidak engkau kenal. Enggak usah tanya, Pak, KTP-nya mana? Pada heran, enggak salam. Jangan. Salam itu kepada siapa yang kita kenal gitu. Ormasnya apa, jaketnya nanti, pecinya gambar apa gitu ya. Kalau beda peci berarti enggak salam. Jangan. Salam itu adalah kepada siapa? Saudara seiman. Masya Allah. Maka Islam itu adalah apa? Agama menyatukan. Ya, jangan sampai fanatik. Kenapa? Pecinya beda-beda. Ini biru ada hijau itu ya. Jadi nggak mau salam, nggak boleh itu. Ya, yang ngikat kita sebagai seorang mukmin adalah apa? Adalah iman. Rasul menyebutkan dalam hadisnya, "Matsalul mu'minina fi tawadihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamatsalil jasadil wahid. Idza ishtaka minhu 'udwun ishtaka sa'irul jasadi bil huma was-sahar." Permisalan seorang mukmin satu dengan yang lainnya di dalam kasih sayang mereka, kecintaan mereka, kelemah lembutan mereka seperti satu jasad. Jika satu anggota tubuh merasakan sakit, semua merasakan demam dan tidak bisa tidur semalaman. Insyaallah ya, maka jangan sampai kemudian dikotak-kotak. Ya, beda logo, nggak kenal, nggak salam gitu ya. Beda media, ini Banjarsari ngaji, yang sana beda lagi, nggak kenal, astagfirullah. Jangan ya, itu kan cuma urusan duniawi itu. Jangan, Masya Allah. Ini, jadi mengucapkan salam. Kemudian berikutnya kata beliau, wa it'amit ta'am, dan saling berwasiat untuk apa? Untuk memberi makan. Masya Allah, untuk memberi makan. Gitu ya? Maka Allah menyebutkan dalam surat Al-Insan, ini Allah menyebutkan orang beriman itu, wa yut'imuna ta'ama ala hubbihi miskina wa yatima wa asira. Dan mereka memberi makan ala hubbihi, atas apa yang dia suka. Bukan ngasih yang tidak dia sukai ya. Ngasih yang disukai. Kepada siapa? Miskinan.
anak-anak atau orang-orang miskin, yatiman, anak-anak yatim, wa asiran, dan apa? Tawanan-tawanan perang. Masya Allah, ini amal soleh, memberi makan ya. Ya, Masya Allah, memberi makan itu amal soleh. Termasuk apa? Memberi makan tamu. Rasul pernah menyebutkan dalam hadis, diriwayatkan Imam Muslim dan juga Imam Bukhari, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifah. Siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakanlah tamunya. Sampai di zaman Nabi pernah kejadian Bapak sekalian. Ada tamu datang kepada Rasulullah. Rasul pulang ke istri-istri beliau. Aisyah, apakah ada makanan? Enggak ada. Istri lain ditanya enggak ada makanan. Rasul di keluarganya enggak ada makanan sama sekali. Rasul balik ke masjid lagi. Kemudian Rasul bertanya, siapa yang malam ini akan menjamu tamu Rasul? Ada sahabat ngacung, saya Rasul. Gitu. Monggo dibawa pulang. Dibawa pulang, Pak. Tamunya suruh duduk di ruang tamu. Ini beliau masuk ke rumah. Bu, ada makanan enggak? Ada, tapi cuma satu roti untuk anak-anak kita. Aduh, terlanjur ngomong ini, siap memuliakan tamu Rasul. Gimana? Istrinya juga luar biasa, Pak. Ya sudahlah, sekarang pura-pura lampunya dimatikan gitu ya. Rotinya tinggal satu, Pak. Jadi bawa piring dua gitu. Jadi kamuflase ya, biar jangan tamunya, bahkan dibalik mungkin. Tamunya yang piring kosong, yang ada rotinya makan sendiri gitu ya. Jadi dibalik ini, Masya Allah. Yang ada rotinya dikasih tamu. Dia megangnya piring kosong, Pak. Tapi lampunya dimatikan. Jadi seakan-akan sedang makan bareng. Wah, enak sekali rotinya gitu. Begitu tamunya sudah habis, ya, hidupkan lampunya sudah. Masya Allah. Kemudian tamunya pulang. Masya Allah. Keluarganya pun di malam itu kelaparan, Pak. Keesokan harinya, subhanallah, malaikat Jibril melaporkan ya dari Allah kepada Nabi Muhammad SAW bahwa apa? Allah tertawa ketika melihat ada hamba, subhanallah, dia bisa mengkelabui tamu, positif tapi ya. Jadi Masya Allah, dia nggak punya makanan apa-apa, tapi kemudian diberikan kepada tamu. Itulah Masya Allah ya, bagaimana Rasul ini menjelaskan bahwa memuliakan tamu itu adalah di antara ciri orang-orang yang beriman kepada Allah dan kepada hari akhir. Wa it'amut ta'am. Ahlus sunnah punya sifat ini, Pak. Itu gemar memberi makan. Ya, jangan nunggu mau nyalon baru ngasih makan. Itu namanya ada maunya ya, Masya Allah. Yang berikutnya adalah warahmah 'alal fuqara wal masakin wal aitam wal ihtimam bi umuril muslimin. Sedikit lagi ya. Dan mereka berkasih sayang ya dengan orang-orang miskin, orang-orang fakir, anak-anak yatim, dan mereka perhatian dengan urusan kaum muslimin. Masya Allah. Apa tadi? Yaitu berkasih sayang dengan orang-orang lemah, Pak. Bahkan Rasul pernah mengatakan, datangkan orang-orang lemah di antara kalian. Tahukah kalian bahwa kalian akan mendapatkan pertolongan bidu'afaikum, mendapatkan rizki dan pertolongan dengan orang-orang lemah di antara kalian. Masya Allah ya, makanya ini di antara trik sukses hidup dunia akhirat adalah perhatian dengan orang-orang lemah, dengan orang-orang yang membutuhkan. Ya, Masya Allah, ini termasuk akhlak yang mulia itu. Ya, termasuk akhlak yang mulia. Bahkan dikisahkan ya tentang berbuat baik kepada anak yatim, subhanallah. Rasul pernah mengatakan bahwa ana wa kafilul yatim fil jannah kahataini. Saya dan orang-orang yang memenuhi kebutuhan anak yatim di surga nanti seperti ini. Rasul memberikan isyarat antara jari telunjuk dan jari tengah, saking dekatnya. Insyaallah ya, ini kata Rasul ini. Seperti jari telunjuk dan jari tengah, saking dekatnya dengan Rasul. Makanya kalau sering ya saya ingatkan bahwa kita daripada misalkan yang memelihara hewan kayak kucing mahal ya, makanannya harus pakai pelet, sakit dibawa ke rumah sakit hewan gitu ya, semalam berapa. Coba andaikan kita alihkan, kucing dilepas saja sudah. Mending kita mungkin melihara memenuhi kebutuhan anak yatim, jauh lebih bermanfaat itu.
Kan gitu ya. Bahkan ada satu kisah subhanallah ini, ada preman kisahnya itu, ada orang nakal. Dia walaupun nakal gitu ya, dia begitu ngelihat anak yatim di pinggir jalan gitu ya, anak dia ya Allah nggak kerawat badannya, pakaiannya pun tidak layak dipakai gitu ya. Ternyata si preman ini dia tergerak hatinya untuk apa? Untuk berbuat baik kepada anak yatim tadi. Kemudian anak yatim itu dia dibelikan baju, dimandikan, dibersihin gitu ya, dikasih makan gitu. Habis itu suruh pergi, udah anak itu pergi gitu. Suatu ketika si preman ini dia bermimpi, Pak. Di dalam mimpinya itu dia sedang dibawa oleh 2 orang malaikat dan mau dilemparkan ke neraka kan gitu. Tiba-tiba sosok anak yatim itu kemudian ngadang di depan. Hai malaikat tolong, jangan kamu lemparkan si preman ini ke neraka. Kenapa? Karena dia pernah nolong saya katanya gitu. Akhirnya malaikat pun ngelepasin orang tadi gitu. Begitu preman ini bangun, akhirnya tobat kepada Allah menjadi orang soleh. Masya Allah ya. Ini makanya, ini luar biasa Bapak sekalian ya. Ini seharusnya apa? Kita punya perhatian ini. Kalau kita menginginkan keberkahan pada hidup kita, jangan pernah kita membiarkan anak yatim tanpa ada orang yang apa? Mengurusi. Insya Allah ini termasuk amal soleh yang luar biasa. Ya, andaikan misalkan kita pas-pasan pun kita ngasih mereka nggak ada rugi sama sekali. Kita sedekah kepada orang biasa, luar biasa pahalanya. Bagaimana ketika kita bersedekah kepada anak yatim yang mereka tidak punya sandaran kepada siapapun, gitu ya? Maka tentunya itu jauh lebih bernilai. Makanya ya saya ajak kepada saya pribadi teman-teman sekalian, bagi siapa yang Allah mudahkan rezeki, coba cari anak yatim. Cari anak yatim. Ya, mungkin kita biayai sekolahnya, kita siapkan kebutuhannya, Masya Allah itu. Saya yakin Bapak sekalian, itu tidak pernah mengurangi harta kita. Tidak pernah mengurangi harta kita. Ya, justru semakin kita sering memberi anak yatim, yakin gitu. Allah mengatakan, wa ma anfaqtum min syai'in fa innallaha yukhlifu. Apapun yang kalian infakkan, pasti Allah akan menggantikan. Allah pasti ganti, Pak. Ya, apalagi niat kita adalah apa? Syarqah. Anak yatim gak ada yang ngurus, kita urus gitu ya. 1-2 anak yatim bahkan sampai 5 lebih, Masya Allah ya. Maka keberkahan hidup akan kita dapatkan. Ini Bapak sekalian, sedikit yang bisa kita sampaikan. Ini sebenarnya masih panjang ini ya pembahasannya, dan insya Allah subhanahu wa ta'ala kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya biidznillah. Semoga bermanfaat dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita sebagai seorang ahlus sunnah yang beradab dengan adab-adab islami, baik adab ketika sholat ya, kemudian kita menunaikan syarat dan rukunnya, serta kita bersemangat untuk menyambung silaturahim, kemudian menebarkan salam, memberi makan kepada orang yang membutuhkan, serta bersikap kasih sayang dan lembut kepada fuqara, masakin, dan orang-orang yang lemah. Semoga bermanfaat dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan amalan kita adalah amalan yang akan memperberat timbangan kebaikan kita di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.